Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Selamat siang teman-teman semuanya. Um, Kabarnya semoga teman-teman dalam keadaan sehat, sehat fisik dan sehat mental juga gitu. Dan ngomongin mental gitu, jadi hari ini aku Yoga dari tim HR Sweet Media em, pengen sharing gitu terkait dengan imposter syndrome di tempat kerja gitu. Nah, mungkin sedikit cerita, imposter syndrome ini awalnya eh, itu gara-gara kayak aku baca artikel gitu terus kayak oh menarik nih gitu dan terkait dengan imposter syndrome ini gitu dan ya aku baca beberapa artikel dan akhirnya um, mencoba untuk sharing gitu kan ke teman-teman Sweet Median gitu bahwa oh ternyata imposter syndrome ini itu kayak gini nih gitu kan gitu dan disclaimer aja mungkin kayak ya aku mungkin bukan ahli di bidang ini gitu dan mungkin um, dan aku belum pernah ngambil course tentang imposter syndrome ini gitu jadi kayak mungkin kalau nanti dari teman-teman um, ya punya ada informasi tambahan gitu ya terkait dengan imposter syndrome gitu atau mungkin ada yang udah aware dan merasakan dan tahu nih kalau aku punya imposter syndrome terus kemudian pengen sharing gitu itu boleh-boleh aja ya gitu jadi ini konteksnya adalah um, kita lebih ke ngobrol bareng gitu dan kita bisa saling bertukar pikiran gitu ketika teman-teman mungkin ada informasi lain gitu yang bisa diinformasikan juga itu ke teman-teman lainnya. Oke, nah mungkin sebelum nih gitu teman-teman tahu gitu terkait dengan imposter syndrome gitu, mungkin um, next Mal teman-teman pernah nggak sih ngerasain hal-hal kayak gini gitu? Jadi kayak um, kayak aku nggak pantas nih gitu kayak aku dipromosiin gitu jadi aku jadi senior gitu atau mungkin aku jadi lead gitu terus em, kayak aku ngerasa bahwa em, ketika aku dipuji atau aku dikasih penghargaan itu kayak aku kayak aku nggak pantas deh gitu kayak aku belum belum layak gitu untuk menerima penghargaan ini gitu atau kayak em, ketika dikasih tantangan itu tuh kayak malah kayak cemas gitu aduh nih kayak aku bisa nggak ya gitu kayak aku mampu nggak ya gitu untuk ngelakuin ini gitu terus kayak ketika misalkan menyiapkan gitu atau misalkan kita dikasih task baru gitu terus kayak kita atau mungkin ketika persiapan lah gitu kan nah itu tuh kita kayak persiapannya berlebihan gitu gitu terus kemudian kayak dari yang tadi itu kayak kita juga menghindari tantangan gitu ada nggak sih yang teman-teman yang mungkin pernah ngalamin hal-hal kayak gini gitu mungkin open discussion aja kali ya ke teman-teman atau Amal Ruth udah pernah ngalamin belum Ruth salah satunya mungkin kalau di dunia kerja enggak tapi mungkin di um, di kampus gitu Ruth. Kalau aku sendiri sepertinya pernah ya Mas, terutama Hmm, yang merasa tidak pantas mendapatkan posisi atau misalnya aku dikasih kerjaan ini kok kayaknya aku merasa aku nggak bisa gitu. oke 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 siap 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 oke nah terus next berikutnya nah kadang juga selain tadi gitu case-case tadi em, kita juga pastinya ngerasa gitu kan ya pernah mungkin teman-teman sudah merasakan bahwa apa aja nih gitu yang kita dapatkan gitu atau mungkin yang kita punya saat ini itu tuh semuanya itu di dalam konteksnya itu adalah kebetulan ataupun keberuntungan gitu. Nah jadi em, ya mungkin ini teman-teman sering gitu ya menjumpai hal ini gitu apalagi mungkin kayak orang Indonesia gitu kan kayak apa-apa serba di eh, labelingnya ada kayak oh ini kebetulan nih gitu atau ini kamu mah beruntung gitu kayak atau kamu mah ini gitu kan gitu nah itu tuh eh, ternyata teman-teman gitu next itu tuh adalah semacam apa ya indikator-indikator bahwa
itu namanya imposter syndrome gitu. Nah, ini secara definisi teman-teman, imposter syndrome mungkin kalau bahasa simpelnya adalah imposter syndrome ini itu kayak kita sebagai individu kita itu eh, sebenarnya itu kita itu kompeten gitu, kita punya skill gitu, kita punya em, apa ya, keahlian gitulah gitu. Nah tapi kita merasa bahwa kita itu sebenarnya nggak punya itu gitu, kita atau kayak kita merasa wah kayaknya aku nggak kompeten deh gitu, aku nggak ini gitu, nggak bisa gitu melakukan ini gitu. Nah jatuhnya kayak lebih ke kayak nggak percaya diri gitu bahwa sebenarnya apa yang ada di dirinya itu tuh sebenarnya itu bagus gitu secara kompeten. Itu sih mungkin secara definisi gitu teman-teman em, bisa lihat nih gitu, maksudnya bahwa imposter syndrome itu adalah kondisi seorang individu yang berprestasi namun merasa kurang percaya diri dengan kemampuannya gitu. Dan individu ini tuh ngerasa bahwa yang diterima atau kesuksesannya itu yang dialami itu adalah sesuatu yang kebetulan gitu atau keberuntungan gitu. Itu mungkin yang apa ya ya tadi gitu antara kompeten dengan percaya diri itu tidak linear gitu di pribadinya gitu. Itu sih mungkin yang apa ya, teman-teman mungkin bisa ya mulai dari sekarang mungkin kayak oh iya ya aku gitu nggak ya gitu kan, atau mungkin kayak aku atau mungkin teman atau mungkin saudara gitu ada nggak ya yang pernah ngalamin gitu gitu. Itu jadi kayak itulah imposter syndrome gitu. Dan um, imposter syndrome ini tuh bukan apa ya, kelainan psikologis gitu atau mungkin hal-hal yang em, abnormalitas gitu kan ya dalam psikologi gitu, atau mungkin em, dibilangnya kayak kayak penyakit mental gitu lah istilahnya gitu, bahasa ininya bahasa mudahnya gitu. Tapi imposter syndrome ini tuh lebih ke fenomena individu aja gitu. Jadi kayak lebih ke bahwa ini tuh adalah satu rangkaian proses gitu yang memang em, ya bisa dialami siapa aja gitu, dan ini bisa terjadi dan memang ya ini tidak berbicara salah atau benar gitu, atau berbicara normal dan abnormalitas gitu. Jadi kayak em, don't worry gitu kalau misalkan mungkin teman-teman kayak dari sekarang kayak ngerasa oh kayaknya aku ada eh, sindrom ini deh gitu di diri aku gitu kan gitu sih. Oke, next Amal. Nah ini nih teman-teman bisa dilihat itu bahwa ternyata gitu kan dari ahli-ahli, oh ya sorry, si imposter syndrome ini tuh ternyata ditemukan itu juga udah dari tahun 1970-an gitu. Itu dari psikolog eh, Susan dan Pauline gitu kan. Nah itu tuh ya dia akhirnya menemukan dua faktor ini juga gitu kan ya gitu. Jadi ternyata ada faktor internal dan faktor eksternal gitu. Dan em, boleh dibilang nih ternyata gitu kan ya gitu kan, em, ya faktor eksternalnya ini itu tuh dipupuknya itu tuh atau mungkin di ditanamnya itu tuh ya dari sejak kita kecil gitu kan sih. Nah mungkin aku akan bahas terkait dengan internal dulu kali ya gitu. Jadi faktor internal atau memang hal-hal yang mempengaruhi yang memang ya asalnya itu ya dari diri kita sendiri gitu. Jadi em, itu ada dua dua poin gitu. Jadi lebih ke perfeksionis sama eh, rasa percaya diri yang rendah tadi gitu. Nah, mungkin sedikit gambarannya adalah jadi kayak misalkan nih contohnya gambarannya kayak kita punya standar yang tinggi gitu, misalnya kayak perfeksionis ini tuh tapi kita nggak bisa mem- apa ya menyamai gitu atau dari standar kita yang tinggi itu dengan realita kita gitu kan gitu. Nah akhirnya gitu dengan
standar yang tinggi, terus kemudian tidak sesuai dengan realnya gitu, itu jadinya kita itu ngerasa bahwa kita akan meremehkan diri kita sendiri gitu. Nah, jadi meremehkan gitu. Nah, jadinya outputnya itu adalah em, si orang ini tuh akan menjadi orang yang takut gagal gitu, karena dia kayak kan ngerasa bahwa aduh nih kayaknya mm, kalau misalkan aku nggak bisa sesuai ekspektasi aku, nanti aku akan A B C dan D gitu kan. Nah, itu tuh mungkin yang arahnya ke perfeksionis tadi gitu. Nah, terus kemudian dari perfeksionis dan percaya diri yang rendah ini juga gitu kan, itu tuh biasanya akan memunculkan terkait dengan em, kayak ngerasa bahwa ya dirinya nggak sempurna gitu kan gitu, dan em, karena nggak sempurna itu dia kayak akan eh, menghindar nih atau menolak gitu ketika memang dia dipuji gitu, kayak misalkan oh yoga nih kamu dapat penghargaan A gitu kan gitu. Nah tapi karena kayak ngerasa atau denial nih, oh berarti aku enggak nih gitu kan. Nah itu tuh kayak nggak mau gitu kalau misalkan si orang yang imposter syndrome ini itu tuh dipuji gitu kan. Nah, em, terkait dengan ini juga perfeksionis dan rasa percaya diri ini tuh juga ngaruhnya ke yang tadi juga gitu. Jadi kayak siap-siap persiapan yang berlebihan gitu. Jadi kayak misalkan nih kita mau menyiapkan hal gitu ya atau tugas yang memang menjadi tanggung jawab kita gitu. Jadi kita mungkin terlalu menyiapkannya itu selalu berlebihan gitu karena banyak hal, banyak standar, banyak ekspektasi gitu yang memang em, ya boleh dibilang kita apa ya kita pikirkan gitu. Nah, terus kemudian ya jadinya kita kayak harus bekerja lebih keras gitu kan terkait dengan task-task tersebut gitu. Itu sih mungkin internal faktor yang mempengaruhi munculnya terkait dengan imposter syndrome ini gitu. Nah, em, yang berikutnya nih yang mungkin em, ya boleh dibilang ya kita ternyata mungkin, dan aku pribadi sendiri mungkin baru aware gitu ya gitu, ternyata kayak apa yang menjadi pola asuh dan em, terutama mungkin dukungan dari eh, orang tua gitu atau keluarga gitu, itu tuh ternyata em, sangat mempengaruhi gitu kan ya terkait dengan imposter syndrome ini gitu. Nah, itu gimana sih gitu kan, maksudnya kayak gambarannya gitu. Jadi kayak misalkan terkait dengan pola asuh, em, kadang kan kita sebagai anak gitu terus kemudian mendapat ekspektasi gitu ya gitu dari orang tua, itu tuh ekspektasinya yang terlalu tinggi gitu kan ya, kayak misalkan kayak oh ya nih nak kamu harus bisa ranking 1 ya gitu kan gitu. Nah itu tuh mau nggak mau akan menjadi semacam grade atau mungkin apa ya capaian yang tinggi gitu kan untuk si anak ini gitu, sehingga anak ini ngerasa bahwa eh, capaiannya ini tuh terlalu tinggi dan susah untuk menggapainya gitu, dan jadinya si anak ini akan ngerasa bahwa oh aku nggak akan pernah cukup nih gitu, masih terkait dengan apa yang sudah aku dapatkan gitu. Nah terus terkait dengan pola asuh juga itu biasanya ada beberapa terkait dengan apresiasi gitu kan ya gitu. Em, Contoh kayak misalkan anak gitu kita sudah mendapatkan satu apa ya keberhasilan gitu, misalkan kayak bisa menyelesaikan tugas gitu dengan baik gitu, terus kemudian bisa menyelesaikan hal dengan rapih gitu kan. Nah itu mungkin kadang kita terlewat gitu untuk memberikan apresiasi gitu, sekedar kayak oh iya terima kasih gitu, atau misalkan mungkin um, a good job gitu gitu. Nah itu tuh kurang apresiasi ini ternyata eh, em, membuat eh, diri
si anak ini itu tuh ngerasa bahwa apa yang sudah dilakukan dia itu tuh sebenarnya itu biasa-biasa aja gitu, atau mereka kayak merasa meragukan gitu bahwa sebenarnya apa yang aku kerjakan itu tuh sudah benar belum ya gitu, sudah rapih belum ya gitu. Jadi kayak kita nggak pernah diapresiasi itu akan menyebabkan si imposter syndrome ini gitu. Nah, berikutnya adalah terkait dengan pola asuh dan dukungan ini juga em, bisa contohnya adalah terkait dibanding-bandingkan gitu kan ya gitu. Jadi mungkin em, bisa dibandingkan dengan satu keluarga gitu, kakak adik gitu, atau mungkin dibandingkan dengan keluarga gitu ya gitu. Jadi kayak misalkan mungkin sepupu gitu, atau mungkin anaknya si teman gitu gitu, karena mungkin em, ada beberapa hal yang ada yang muncul gitu ya, kita sempat membandingkan. Nah ternyata eh, membanding-bandingkan itu tuh membuat si anak ini tuh merasa bahwa dia nggak pernah cukup gitu dari apa yang sudah dihasilkan oleh dirinya gitu. Jadi dia kayak ngerasa bahwa apa yang sudah dihasilkan itu tuh kayak kayak bohong-bohong aja gitu, kayak kayak nggak akan sesuai gitu dengan ekspektasi orang tua gitu, karena kayak eh, ada yang lebih baik gitu dan ada yang dibanding-bandingkan terus gitu. Jadi kayak dia nggak punya eh, apa ya, pijakan yang kuat gitu bahwa oh iya nih kamu ini udah yang terbaik gitu, kamu yang sudah ya sudah melakukan gitu yang apa yang sudah dilakukan gitu tanpa dibanding-bandingkan apapun dengan orang lain gitu. Nah cuman ya kadang masih susah ya gitu, maksudnya apalagi terkait dengan norma-norma yang ada di Indonesia yang mungkin kebiasaan orang gitu yang oh ya ini si anak tetangga ataupun anak ini gitu-gitu kan. Nah itu tuh ternyata itu sangat berpengaruh juga gitu. Nah terus kemudian terkait dengan pola asuh dan keluarga ini juga eh, protektif itu ternyata cukup berpengaruh gitu. Jadi kayak oh eh, jangan main-main yang becek gitu ya gitu, atau misalkan jangan bermain eh, di lingkungan yang kotor gitu kan. Nah itu sebenarnya adalah eh, atau misalkan kayak oh jangan memegang ini ya gitu karena mungkin ini apa gitu gitu kan gitu. Nah mungkin protektif inilah gitu tuh akan membuat bahwa si anak ini tuh eh, at- apa ya, merasa bahwa dia itu takut gagal gitu karena dia belum mencoba gitu kan, dia belum belum berusaha, eh, belum apa ya, belum mengalami kali ya gitu. Jadi kayak dari situ membuat anak kayak ngerasa bahwa wah berarti aku nggak bisa apa-apa nih, nggak bisa gitu untuk melakukan itu gitu. Nah terus kemudian eh, kritik terlalu berlebihan gitu itu juga mm, apa ya, membuat si anak ini tuh ngerasa bahwa dirinya itu tuh nggak percaya diri gitu. Dia merasa ragu gitu bahwa setiap apa yang atau mungkin apa ya, boleh dibilang kayak pendapat yang dia berikan itu tuh dia tidak punya power gitu, karena ketika dia punya masukan atau apa, dia pasti akan dikritik gitu kan. Nah itu mungkin hal-hal itu gitu itu yang bisa menyebabkan juga eh, terkait dengan imposter syndrome ini gitu. Nah yang berikutnya yang mungkin apa ya, eh, ya secara tidak langsung mungkin sering terjadi ataupun apa, itu adalah ketidakkonsistenan gitu. Nah, karena pola asuh ini ada dua gitu kan, antara bapak dan ibu gitu. Jadi ketika misalkan dua orang ini itu tidak punya eh, informasi yang konsisten gitu, atau mungkin yang sama gitu kan. Nah, itu tuh akan menjadi kebingungan gitu untuk si anak ini gitu. Nah, jadi si anak ini tuh akan merasa bahwa ini yang benar yang mana ya gitu, sebenarnya aku tuh kompeten apa enggak ya, ini aku sebenarnya tuh
bisa atau enggak ya gitu, atau mungkin ini layak atau tidak ya gitu. Nah, itu hal-hal itulah gitu yang ternyata nih teman-teman, em, secara tidak langsung gitu itu bisa membentuk si imposter syndrome ini. Gitu. Jadi ini tadi dua faktor tadi yang mungkin aku bisa ceritakan gitu terkait dengan imposter syndrome ini. Gitu. Next, Ma. Nah, ini gejala-gejala aja sih teman-teman yang mungkin bisa terjadi nih gitu, em, imposter syndrome di eh, eh, dunia kerja atau mungkin di lingkungan kita gitu. Jadi em, kayak meremehkan pencapaian gitu. Jadi kayak ya apa yang didapatkan gitu, atau misalkan kayak kita bisa mengerjakan task, atau mungkin kita bisa achieve sesuatu atau KPI tertentu gitu, itu ya ketika imposter ini dia akan menganggap bahwa oh ya ini tuh karena aku beruntung aja gitu, jadi kayak bukan sesuatu hal yang memang sebenarnya itu adalah capaian aku gitu kan. Nah terus kemudian itu ada perfeksionis yang berlebihan gitu. Jadi kayak selalu merasa bahwa kerjaan sempurna itu menjadi sorry, sulit menerima kesalahan kecil gitu. Jadi itu kayak ya tadi gitu kayak karena standarnya terlalu tinggi gitu, terus kemudian tidak mau menerima kenyataan gitu, kayak sorry, ternyata realitanya berbeda gitu. Nah itu tuh jadinya adalah em, terkait dengan takut gagal tadi gitu. Nah terus kemudian ketika takut gagal gitu, em, akhirnya outputnya itu bisa ke cemas ataupun stres gitu ataupun depresi gitu, kayak karena ya itu gitu, karena secara mindset dia gitu bahwa apa yang dia pikirkan dengan apa yang terjadi itu berbeda 180 derajat gitu. Nah, itu tuh um, arahnya akan ke situ gitu. Terus kemudian um, tantangan itu juga biasanya akan dihindari gitu, karena memang ya itu ngerasa bahwa uh, tanggung jawab ini itu terlalu besar gitu, terlalu um, apa ya, tidak mumpuni gitu untuk kita kerjakan gitu Kak. Nah terus kemudian selain itu eh, ternyata juga akan mengganggu juga nih gitu gejala-gejalanya terkait dengan keterampilan sosial gitu, atau mungkin hubungan sosial kita gitu. Jadi kayak um, ya karena ngerasa nggak kompeten gitu, dia akan menarik diri gitu, dia akan ngerasa bahwa oh kayaknya aku nggak layak deh gitu untuk join di komunitas ini gitu, atau mungkin aku nggak layak deh gitu untuk masuk ke dalam tim ini gitu. Nah itu tuh mungkin gejala-gejala dari imposter syndrome um, yang mungkin bisa aja gitu dan terjadi di dunia kerja. Next. Nah ini penyebab-penyebabnya gitu. Jadi kayak ternyata lingkungan kerja yang kompetitif itu tuh jadi salah satu penyebab gitu terkait dengan imposter syndrome, karena mungkin em, eh, apa ya, boleh dibilang ambisius gitu, terus kemudian banyak capaian-capaian yang terlalu tinggi gitu. Jadi kayak sehingga kayak ngerasa bahwa aduh nih aku nggak bisa mencapainya, aku nggak bisa ngegapainya gitu. Jadi kayak ya akhirnya mm, ya merasa akan gagal itu gitu. Terus kemudian ekspektasi diri yang tinggi ini yang lebih ke kayak perfeksionis tadi gitu. Terus kemudian kurang pengakuan, ini mirip gitu dengan orang tua tadi gitu. Jadi kayak misalkan atasan ataupun tim gitu yang tidak memberikan apresiasi gitu atas apa yang sudah dilakukan timnya, itu tuh ternyata juga akan mengakibatkan eh, si orang ini itu ngerasa bahwa oh sebenarnya aku tuh layak nggak ya gitu mengerjakan hal ini atau proyek ini gitu dengan baik gitu. Nah, berikutnya adalah peran baru atau tanggung jawab tambahan. Itu ternyata juga menjadi penyebab juga gitu. Jadi kayak yang tadi mungkin
dapat promosi atau mungkin mendapat task baru, tantangan baru gitu. Tapi ternyata merasa bahwa aku kayaknya nggak sanggup nih gitu karena ini em, hal baru dan tantangan baru dan kayaknya aku nggak kompeten di bidang ini gitu. Nah ini nih penyebab-penyebab dari imposter syndrome. Next. Nah ini dampaknya sih teman-teman ketika memang em, apa ya? Ya, ketika imposter syndrome ini nggak teman-teman aware gitu, terus kemudian em, ya kita nggak bisa meminimalisirnya atau menstrateginya seperti apa gitu. Karena ini dampak-dampak yang bisa terjadi gitu. Jadi kayak misalkan kualitas hasil kerja yang tidak maksimal gitu. Jadi kayak karena memang em, karena berkutat gitu dengan em, apa ya boleh dibilang kayak pikiran kita gitu terkait dengan wah ini aku kayaknya nggak layak nih aku nggak bisa em, mengerjakan ini gitu terus kemudian em, mungkin kalau misalkan sudah dicoba pun terlalu lama gitu untuk persiapannya gitu jadi kayak membutuhkan waktu lama gitu ya jadi akhirnya kualitas kerja yang dihasilkan ini tuh jadi tidak maksimal gitu. Nah, terus kemudian em, takut gagal gitu di jabatan yang lebih tinggi gitu. Karena memang dengan yang rasa tidak kompeten tadi gitu jadinya jatuhnya tidak pengen nyoba gitu kan gitu. Jadi kayak belum apa-apa kayak aduh nih kayaknya aku nggak bisa nih gitu. Kayak aku nanti eh, gagal nih gitu untuk ngelakuin ini gitu. Nah, yang paling ini banget adalah jadinya akan ke output kerjaan kita gitu kreativitas dan optimisme dalam berkarir kita pun jadi rendah gitu jadi kayak kita udah kayak apa ya kayak nggak tahu nih gitu nantinya ke depannya itu mau seperti apa gitu dan ya boleh dibilang gitu dari imposter syndrome ini tuh memang banyak dijumpai eh, di eh, teman-teman yang memang punya apa ya eh, boleh dibilang kayak mungkin kalau dulu mahasiswa gitu gitu tuh kayak mahasiswa-mahasiswa berprestasi gitu jadi kayak memang yang secara intelektual itu mungkin ketika diukur itu tinggi gitu ya gitu gitu atau mungkin kayak punya kemampuan tinggi gitu tapi ternyata em, orang-orang atau sekumpulan ini itu ada mengalami terkait dengan imposter syndrome ini gitu. Nah, berikutnya, Mal, ini strategi aja sih teman-teman gitu. Jadi ketika ya boleh dibilang ketika kita sudah aware gitu ya teman-teman dengan adanya atau mungkin tahu nih, oh ini aku imposter syndrome nih gitu atau mungkin oh imposter syndrome ini kayak gini ya gitu. Karena itu em, yang pertama adalah kenali dan akui gitu ya gitu. Karena apapun ya teman-teman gitu kan ya gitu ketika kita sudah aware gitu dan kita sudah mengenali gitu dan atau mungkin bahasanya kita udah tahu nih sinyal-sinyalnya gitu kan ya gitu kita ketika ada apa ya fenomena-fenomena psikologis yang ada dalam diri kita gitu itu tuh biasanya akan lebih mudah gitu untuk kita untuk meminimalisir hari itu gitu jadi kayak hal utama ini gitu jadi kayak teman-teman kenali dan akui gitu bosnya terkait dengan imposter syndrome ini gitu. Nah, terus yang kedua itu eh, fokus pada kekuatan diri sendiri gitu. Nah, kekuatan atau kompetensi ini tuh em, teman-teman bisa lihat nih gitu dari mana sih gitu. Jadi kayak contohnya adalah dilihat dari apresiasi orang lain gitu em, apresiasi ini dalam bentuk contoh kecilnya adalah seberapa banyak orang berterima kasih gitu terkait apa yang sudah kita lakukan gitu. Jadi kayak misalkan ketika aku membuat gambar misalkan ya gitu kan membuat gambar ternyata banyak orang yang memberikan apresiasi terima kasih atau misalkan kayak wah gambar kamu bagus gitu dah wow ini keren dan segala macam
itu bisa menjadi semacam eh, apa ya penguat gitu atau misalkan sinyal bahwa oh ini tuh kayaknya lebih kekuatan atau potensi atau kompetensi aku nih gitu kan. Nah, berikutnya bisa jadi dari penghargaan gitu. Jadi kayak mungkin seberapa eh, banyak dari eksternal ataupun pihak lain yang memberikan entah itu em, mm, apa ya semacam oh kamu juara atau mungkin kamu best apa gitu-gitu. Nah, itu bisa menjadi bahwa itu kekuatan kamu gitu. Itu terus berikutnya adalah apa yang membuat kamu nyaman dan senang di situ gitu. Jadi kayak misalkan ya hal-hal itu ternyata kayak oh aku nyaman nih gitu dan enak nih gitu ataupun mungkin untuk melakukan hal itu gitu. Nah itu bisa menjadi kekuatan ataupun hal-hal yang bisa eh, fokus teman-teman cari gitu. Nah, terus berikutnya adalah bicarakan dengan orang lain gitu. Nah, hmm, orang lain ini mungkin em, boleh dibilang menjadi support system kali ya gitu. Jadi ketika misalkan kita ngerasa bahwa sebenarnya kompetensi kita bagus gitu, tapi kita kurang percaya diri gitu untuk menampilkan kompetensi kita, kita bisa mengkonsultasikan gitu ke teman kita gitu. Kita bisa um, teman ataupun mungkin partner ataupun apapun gitu orang lain itu sebenarnya bisa jadi mirror kita gitu kayak lu feedback gue dong gitu sebenarnya gue tuh gimana sih gitu apakah emang beneran gue kompeten gitu untuk di bidang ini gitu atau misalkan emang sebenarnya gue ini tuh bisa nih gitu untuk ngelakuin ini gitu nah nanti temen ataupun mungkin dari orang lain itu akan ngasih gambaran nih gitu kayak oh ya nih ternyata ketika lo gambar itu tuh lo emang bagus gitu terus kemudian kamu juga punya ide terus kemudian segala macam gitu nah itu tuh pastinya akan memupuk percaya diri kita gitu jadinya kita lebih apa ya ya percaya diri tadi gitu nah yang berikutnya adalah berhenti membandingkan diri dengan orang lain gitu jadi setiap orang itu pasti unik gitu kan ya gitu jadi kayak ketika kita terlalu banyak membandingkan dengan orang lain itu em, pastinya akan memperlebar si imposter syndrome ini gitu karena membuat ruang di mana kita itu merasa tidak layak gitu dibandingkan dengan orang lain gitu padahal setiap manusia setiap orang itu punya keunikan masing-masing gitu. Jadi kayak nggak mungkin nih gitu setiap orang itu tuh kayak bisa dibandingkan presisi satu sama lain gitu. Nah, dengan keunikan itulah gitu kita bisa lebih percaya diri dan kita bisa menampilkan diri kita apa adanya gitu dan kita bisa lebih enjoy gitu uh, menjalaninya gitu sih. Terus kemudian carilah pengembangan diri gitu. Nah, ini di sini lebih ke kayak apa ya kita kayak memberi exposure banyak ke diri kita gitu jadi kayak kita mencoba gitu kan kayak ke beberapa hal gitu yang mungkin itu nantinya jatuhnya dari kekuatan kita gitu jadi kayak kita dengan ikut pengembangan diri atau pelatihan gitu nah, sekarang kan banyak nih ya gitu kan teman-teman yang em, apa ya mungkin dari komunitas gitu dari online gitu atau mungkin dari apapun dari kantor gitu jadi kayak ikut sharing kalau pengembangan diri pelatihan gitu itu tuh em, paling nggak bisa memberikan bukti juga gitu ke diri kita gitu kayaknya aku layak nih gitu di bidang ini aku bisa nih di bidang ini gitu dengan ya ikut-ikut pelatihan itu gitu karena dari pelatihan kan biasanya kita juga akan ada semacam evaluasi, mungkin ada feedback gitu, atau mungkin ada task yang harus dikerjakan gitu. Nah, itu hal-hal yang mungkin um, apa ya, ya boleh dibilang ya bisa membantu lah gitu teman-teman untuk bisa uh, ya terhindar atau strategi mengatasi terkait dengan imposter syndrome ini. Gitu. Nah, yang berikutnya yang mungkin tidak kalah penting nih gitu buat teman-teman semua
itu adalah memberikan apresiasi gitu kan, apresiasi kepada diri sendiri gitu. Nah, ini mungkin hal yang em, jarang gitu, yang mungkin kita lakukan gitu pada diri kita yang sudah eh, apa ya, ya boleh dibilang sekian lama gitu kita berjuang gitu untuk diri kita sendiri, kita belum belum memberikan rasa terima kasih gitu. Dan rasa terima kasih itu em, bisa diberikan setiap harinya teman-teman gitu. Sesimpel setiap bangun pagi sebelum melakukan em, sesuatu, itu kita bisa merencanakan gitu, terus kemudian kita melakukan. Nah, sebelum tidur kita bisa memberikan ucapan terima kasih itu gitu dengan sebelum tidur misalkan kayak kita memegang bahu kita gitu, terus kemudian kita menutup mata kita gitu, terus kemudian kita simple gitu dengan mengucapkan kayak Hai Yoga gitu, terima kasih ya gitu buat hari ini gitu, kayak kamu sudah bekerja keras luar biasa hari ini, kamu capek ya gitu kan gitu. Kami istirahat dulu ya gitu, nanti besok pagi kita bangun pagi lagi, kita bekerja lagi, kita bersemangat lagi untuk mengerjakan hal-hal positif lagi gitu. Jadi itu kayak em, bisa jadi itu akan menjadi penyemangat gitu, dan itu akan masuk ke diri kita gitu sih. Itu mungkin apa ya, gambaran gitu terkait dengan imposter syndrome ini gitu. Dan em, ya semoga dengan teman-teman udah aware gitu terkait dengan imposter syndrome itu apa gitu, terus kemudian em, ya tadi sudah aku sedikit informasikan juga gitu terkait dengan strategi atau mengatasinya seperti apa gitu. Teman-teman mungkin yang mengalami atau mungkin teman yang pernah mengalami bisa memberikan masukan sih. Oke, Ruth, kalau dari aku cukup sih sekian. Mungkin selebihnya kita lebih ke sesi sharing aja kali ya. Mungkin dari teman-teman ada yang pernah mengalami gitu, atau mungkin ya sharing terkait dengan mungkin cara mengatasinya seperti apa gitu ya. Mungkin aku belum share di sini gitu, itu mungkin bisa di-sharekan, mungkin ya dipersilahkan aja gitu. Silakan Ruth. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.